Pas gue mau kunci pintu, akhirnya karena suster itu lewat, gue tegur dengan polosnya, gue tegur, "Malam sus." Berhenti bang, susternya berhenti, cuman nengok, dia langsung manggil, "Mas, mas, belum dibersihkan." Saya diem aja nih, pas dia ngejar saya diem sama sapam yang satu, saya diem. Tiba-tiba nggak ada berapa menit, kagak nongol-nongol. Ya inisiatif nih saya sama sapam yang satu nyamperin. Pas nyamperin, itu sapam yang kedua, itu cuman diem gini bang. Di balik dinding rumah sakit tua yang berdiri sejak era kolonial, tersembunyi lorong-lorong gelap yang menyimpan bisikan masa lalu. Arka, seorang office boy baru, tak pernah menyangka bahwa malam pertamanya akan dihantui bayi menangis tanpa wajah, kaki pucat yang bergerak sendiri, dan sosok suster Rina yang lehernya terluka parah. Apa rahasia di balik ruang amputasi yang kini menjadi kantornya? Mengapa kuntilanak berambut panjang itu terus mengintai lantai 5 yang kosong? Dan siapa sebenarnya Mbak Lina? Sosok yang hanya meninggalkan sepasang kaki di rak alat kebersihan? Setiap pintu yang dibuka Arka membawa misteri baru. Setiap bayangan di sudut ruangan menyimpan teror yang tak terduga. Bisakah ia mengungkap kebenaran sebelum roh-roh penasaran itu menyeretnya ke dalam kegelapan abadi? Selamat datang di channel Ada Horor. Agar hidup lebih berkah, silahkan ketik sholawat di kolom komentar untuk baginda Nabi Muhammad sebagai penghormatan dan rasa cinta terhadap Nabi kita. Bersiaplah untuk merasakan perasaan yang penuh misteri dalam setiap kisah yang kami sajikan. Selamat menonton. Arka, seorang pemuda lulusan SMA yang baru bekerja sebagai OB di Rumah Sakit Umum Harapan Jaya, Jakarta, tak pernah menyangka malam pertamanya akan menjadi mimpi buruk. Awalnya, ia hanya ingin mengisi waktu setelah setahun menganggur. Namun, rekomendasi dari teman ibunya membawanya ke pekerjaan yang jauh dari ekspektasi. Bukan di kantin, melainkan sebagai OB dengan shift malam yang mencekam. Gedung tua itu berdiri sejak era kolonial, dengan dinding retak dan lorong-lorong yang berbisik seolah menyimpan ribuan rahasia. Malam pertama, Arka harus bekerja sendirian di koridor belakang yang redup. Lampu kuning temaram hanya menambah kesan misterius. Suara langkah kaki tak berwujud mengikuti irama sapu ijuk yang digesekkan ke lantai, sementara bisikan samar sesekali terdengar dari balik tembok. Saat membersihkan lantai di dekat ruang persalinan, bayangan sosok tak kasat mata melintas di sampingnya, membuatnya menghentikan gerakan. Ia mencoba bersikap profesional, menganggap itu hanya ilusi kelelahan. Namun, ketika suara tangisan bayi tiba-tiba menggema dari ruang persalinan yang gelap, Arka terperanjat. Lampu ruangan itu tiba-tiba mati, dan di ambang pintu muncul sosok bayi berlumuran darah dengan mata kosong. Arka lari terbirit-birit ke pos satpam, tapi penjaga keamanan itu hanya tersenyum misterius, seolah tahu persis apa yang terjadi. Di tengah kepanikan, Arka menemukan fakta bahwa koridor belakang dulunya adalah ruang operasi darurat pada masa perang. Seorang perawat senior yang ditemuinya keesokan hari secara tidak sengaja membocorkan bahwa ratusan pasien meninggal di sana akibat infeksi tak terkontrol. Mereka bilang arwah mereka masih berkeliaran, terutama di malam Jumat, bisik perawat itu dengan suara bergetar. Arka mulai menyadari bahwa setiap suara dan bayangan di lorong itu bukan sekadar halusinasi. Di penghujung shift, saat membersihkan gudang peralatan medis, Arka menemukan catatan harian berdebu milik seorang dokter tahun 1960-an. Di halaman terakhir, tertulis dengan tinta pudar, mereka yang tak sempat lahir, mereka yang tak sempat selamat, menunggu seseorang mendengar jeritan mereka. Arka buru-buru menutup buku itu, tapi sejak saat itu, suara tangisan bayi semakin sering terdengar, bahkan di lorong yang seharusnya kosong. Ketika jam menunjukkan pukul 3, Arka memutuskan untuk menyelidiki ruang persalinan yang menjadi sumber teror. Dengan senter gemetar, ia menyusuri lorong yang dipenuhi bau antiseptik basi. Di depan pintu ruangan itu, ia melihat siluet seorang perawat berpakaian kuno sedang menggendong sesuatu. Saat cahaya senter menyentuh wajahnya, perawat itu menguap seperti asap, meninggalkan genangan darah di lantai. Arka sadar, ia tidak hanya menghadapi satu, tapi banyak entitas yang haus perhatian. Di luar, hujan mulai turun, memperparah suasana suram.
Arka mencoba bersembunyi di kamar mandi staf. Tapi di sana ia menemukan cermin retak yang memantulkan wajahnya sendiri, tapi dengan luka menganga di leher. Refleksnya menghancurkan cermin itu. Tapi serpihan kaca justru menunjukkan bayangan tangan pucat mencengkeram pergelangan kakinya. Teror belum berakhir, dan Arka mulai bertanya-tanya. Apakah semua ini terjadi karena kesalahan masa lalu rumah sakit, atau ada yang sengaja memilih dirinya untuk menjadi saksi? Arka berdiri terpaku di depan pintu kamar mandi yang berkarat. Napasnya memburu. Suara gemericik air dari keran bocor yang tak pernah diperbaiki mengisi kesunyian. Di luar, angin malam menyelinap melalui celah jendela rusak, membawa desir kertas bekas resep obat yang berserakan. Ia mencoba menenangkan diri, menggumamkan ayat-ayat pendek yang diajarkan ibunya. Tapi bayangan kaki pucat itu terus menghantuinya. Saat itulah ia menyadari sesuatu. Kaki itu tidak hanya menghilang, ia melihatnya menembus dinding, seolah pemiliknya adalah bagian dari bangunan itu sendiri. Di pos satpam, Dedi, petugas keamanan yang biasanya cuek, tiba-tiba mengeluarkan rokok kretek dari saku seragamnya. Matanya yang sayu menatap Arka dengan campuran iba dan waspada. "Kau lihat kakinya sampai ke lantai 5?" tanyanya tiba-tiba, membuat Arka terlonjak. Dedi mengisap rokok dalam-dalam, lalu bercerita tentang seorang perawat bernama Lina yang tewas mengenaskan di ruang operasi tahun 1998. Katanya, tubuhnya hancur karena ledakan tabung oksigen, tapi kakinya utuh. Sampai sekarang, kaki itu masih suka jalan-jalan kalau ada OB yang kerja sendirian. Arka tak bisa tidur sepanjang sisa malam. Ia memutuskan membersihkan lorong gedung D untuk mengalihkan pikiran. Namun, saat mengelap lantai dekat ruang arsip, sapunya menyentuh sesuatu yang lembab dan berbau amis. Dari balik tumpukan kardus usang, sepasang kaki pucat itu muncul lagi, kali ini disertai suara gesekan daging mentah yang mengerikan. Arka berlari tanpa arah, sampai menabrak sesosok perawat berjaket putih yang tiba-tiba muncul di persimpangan koridor. "Jangan lari dari Mbak Lina," bisik perawat itu dengan suara serak. Wajahnya tertutup masker, tapi matanya yang berkantung hitam menusuk seperti jarum. "Dia cuma ingin kau membersihkan kakinya, seperti yang kau lakukan di lantai 5. Sebelum Arka bisa bertanya, perawat itu menghilang, meninggalkan secari kertas kuning berlumur noda merah. Di dalamnya tertulis alamat ruang penyimpanan organ, tempat yang selama ini dihindari staf rumah sakit. Esok harinya, Arka menemukan loker miliknya penuh dengan perban bekas dan potongan rambut panjang yang mirip milik kuntilanak dari cerita rekannya. Di antara sampah itu, ada foto usang seorang biarawati yang wajahnya persis seperti sosok yang ia temui di koridor rumah sakit. Minggu ketiga di Rumah Sakit Harapan Jaya, Arka dipindah ke gedung D, area rawat inap yang konon dibangun di atas tanah bekas kuburan Belanda. Lorongnya yang lembab selalu berbau antiseptik bercampur aroma tanah basah, membuatnya mual setiap kali menghirupnya. Saat membersihkan lantai 2, ia bertemu Suster Rina untuk pertama kali. Biarawati berwajah pucat itu berjalan cepat dengan langkah kaku, seperti boneka yang dikendalikan tali. Matanya yang kosong menatap lurus ke depan, tapi saat melewati Arka, ia berbisik, "Jangan percaya suara dari dinding." Keesokan harinya, Arka mendapat tugas membersihkan lantai 5. Seorang ibu-ibu tua dengan rambut putih kusut tiba-tiba muncul di belakangnya, memintanya membersihkan ruang 507 yang sudah bertahun-tahun terkunci. "Tapi hati-hati, nak, di sana ada yang suka menghitung rambut," katanya sambil tertawa pelan. Saat Arka menoleh lagi, sosok itu sudah menghilang. Ruang 507 ternyata penuh debu dan peralatan medis usang. Di sudut ruangan, ada cermin retak yang memantulkan bayangan Arka dengan wajah berlumuran darah. Saat ia berbalik, pintu lift terbuka dengan suara gemericik logam. Di dalamnya berdiri sosok kuntilanak dengan rambut hitam menjuntai hingga lantai. Darah mengalir dari matanya yang kosong. Arka berlari, tapi setiap kali ia melewati pintu kaca, sosok itu muncul di belakangnya, semakin dekat. Di lorong icu, ia menabrak seorang perawat malam yang sedang mengisi ulang infus. "Apa yang kau kejar, Arka?" tanya perawat itu dengan suara datar. Saat Arka menoleh, kuntilanak itu sudah menghilang,
meninggalkan jejak darah yang mengarah ke kamar mayat. Keesokan paginya, Arka menemukan gumpalan rambut hitam di kamar mandi lantai 5. Ia mencoba mengabaikannya, tapi setiap hari rambut itu muncul kembali, disusun rapi seperti boneka. Saat membersihkan loker perawat, ia menemukan catatan medis tahun 1978 tentang seorang pasien perempuan yang meninggal karena keguguran. Namanya Rini, usia 22 tahun. Catatan terakhir dokter, setelah operasi darurat. Rambut pasien harus dipotong untuk prosedur trepanasi. Di malam ketiga, Arka nekat tidur di ruang istirahat OB untuk menghemat waktu pulang. Saat tengah malam, ia terbangun oleh suara gesekan di lantai. Di depan pintu, sosok kuntilanak itu berdiri dengan tubuh melayang. Rambutnya bergerak seperti ular hidup. "Kembalikan rambutku," desisnya. Arka menjerit dan melempar sapu ke arahnya. Sosok itu menguap seperti asap, meninggalkan segenggam rambut di lantai. Keesokan harinya, Arka mencari tahu ke ruang arsip. Seorang staf administrasi yang ketakutan memberitahunya bahwa ruang 507 adalah tempat operasi rahasia pada era Orde Baru. Mereka memotong rambut tahanan politik perempuan sebelum kau tahu apa yang terjadi, bisiknya. Tapi jangan bilang siapa-siapa. Suster Rina masih menjaga tempat itu. Saat pulang, Arka melihat Suster Rina berdiri di dekat koridor rumah sakit. Kali ini, wajahnya berubah menjadi Rini, gadis dalam catatan medis. "Kau mirip dia," kata sosok itu sambil menunjuk foto bayi dalam gendongan Arka di foto keluarga di dompetnya. "Lindungi anak itu. Mereka akan mengambilnya." Arka lari ke parkiran, tapi suara tawa kuntilanak menggema di kepalanya sepanjang perjalanan pulang. Ia tak sadar bahwa bayi dalam foto itu, adiknya yang meninggal saat lahir, mulai muncul dalam mimpinya, memegang gumpalan rambut hitam. Di hari keempat, Arka mendapat tugas membersihkan lantai basement gedung C, area asrama perawat yang jarang terjamah. Lorong bawah tanah itu lembab, dipenuhi bau antiseptik tengik dan kegelapan yang menusuk. Mesin poles yang ia bawa terasa berat, apalagi kabelnya harus diulur hingga ke stop kontak di dekat tangga darurat. Saat menghidupkan mesin, suara dengungnya menggema mencekam. Namun, setiap kali Arka mulai bekerja, kabel tiba-tiba tercabut sendiri. Ia mencoba menyambungnya kembali, tapi 3 kali percobaan berakhir sia-sia. Keringat dingin membasahi lehernya. Ini bukan kabel yang kendur. Ada yang sengaja menariknya, pikirnya. Tiba-tiba, teriakan parau memecah kesunyian. Suara itu berasal dari arah tangga darurat, seperti seseorang memohon pertolongan. Arka membeku. Dari kejauhan, ia melihat bayangan putih melintas di balik pintu lift yang terbuka setengah. Ia memanggil satpam bernama Dedi yang sedang patroli di lantai atas. Dedi, pria berbadan tegap dengan tato di lengan, datang dengan senter di tangan. "Ada apa, Arka? Kok mukanya pucat?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Mereka berdua menuju lift. Begitu pintu logam itu terkuak, sosok perawat berbaju putih muncul di ambang pintu. Lehernya terluka parah, darah mengalir deras dari bekas jeratan. Wajahnya pucat, rambut terurai acak, dan matanya kosong menatap Arka. "Tolong saya," bisiknya parau. Dedi maju selangkah, tapi Arka menahannya. "Jangan dekat. Itu bukan manusia," teriak Arka. Namun, Dedi tak menggubris. Ia malah meraih tangan sang perawat. Sesaat kemudian, tubuh perawat itu luruh seperti boneka rusak, jatuh ke dasar lift yang gelap. Genangan darah segar langsung membanjiri lantai. Dedi terdiam, lalu tiba-tiba tubuhnya limbung. Ia pingsan seketika, meninggalkan Arka sendirian. Dengan gemetar, Arka menarik Dedi menjauh dari lift. Saat itulah ia melihat secari kertas usang di dekat genangan darah, catatan medis bertanggal 1987 dengan tulisan, "Pasien RS Harapan Jaya Cabang Bandung, meninggal akibat kegagalan operasi amputasi." Arka menyimpan kertas itu di saku seragamnya. Ia tak berani kembali ke basement sejak malam itu. Bahkan setelah Dedi sadar dan berusaha meyakinkannya bahwa semuanya hanya halusinasi.
Namun, setiap kali melintasi lorong gedung C, ia masih mendengar bisikan lirih, "Kembalikan ke tempat semula." Setelah insiden lift, Arka terbaring lemah di kamarnya. Tubuhnya menggigil meski demam tinggi. Ibunya, seorang perawat pensiunan, menatap khawatir sambil mengganti kompres di keningnya. Setiap malam, Arka diguncang mimpi yang sama. Bayi berlumuran darah merangkak di lorong rumah sakit, diikuti tawa kuntilanak yang bergema di langit-langit kamar mandi lantai 5. Dalam mimpi itu, sosok Suster Rina selalu berdiri di sudut. Wajahnya pucat dengan luka menganga di leher, mengulurkan tangan berkarat seperti mencari pertolongan. Di hari ketiga sakitnya, Arka memaksa bangun dan menyelinap ke ruang arsip rumah sakit, tempat kardus-kardus berdebu menyimpan rahasia puluhan tahun. Dengan senter di tangan, ia menemukan buku harian berlapis jamur, tulisan usang menyebutkan tragedi tahun 1983. Sekelompok biarawati dari cabang Bandung diserang massa saat konflik tanah, termasuk Suster Rina yang tewas dengan luka parang di leher. Namun, jenazahnya tak pernah sampai ke keluarga. Dicuri untuk ritual ilmu hitam, demikian catatan itu. Di sudut ruangan, Arka menemukan foto lain. Suster Rina berdiri di depan koridor rumah sakit, mata tajamnya menusuk lensa. Di belakangnya, bayangan samar mengintip dari jendela lantai 2, mirip sosok yang ia lihat di lift. Sebelum mengundurkan diri, Arka menemui Dedi, satpam yang pingsan saat insiden lift. Di pos penjagaan yang pengap, Dedi mengeluarkan botol arak dari laci, matanya berkaca-kaca. "Gue udah 15 tahun di sini, Bang." Tiap malam Jumat Kliwon, suara jeritan dari ruang amputasi. Konon, roh yang kakinya dipotong di situ nggak bisa tenang karena tubuh mereka nggak utuh di alam sana. Ia mengeluarkan kalung salib dari saku, lalu berbisik, "Tapi yang paling berbahaya itu ruang bawah tanah gedung C. Ada sumur tua di sana, tempat organ tubuh korban amputasi dibuang. Mereka yang mati nggak tenang kadang naik lewat pipa air, Bang." Arka teringat kaki pucat di rak alat kebersihan. Mungkinkah itu bagian dari tubuh yang dibuang ke sumur? Saat itulah Dedi menunjukkan foto hitam putih. Sekelompok perawat berdiri di depan sumur, wajah mereka dikaburkan tinta merah. Di sudut foto, sepasang kaki menggantung dari jendela basement. Di hari terakhirnya, Arka membersihkan loker karyawan. Di dalam laci meja, ia menemukan surat berlambang rumah sakit bertuliskan, "Rahasia." Isinya, pengakuan dokter tahun 1970-an yang menggunakan organ pasien amputasi untuk eksperimen. "Mereka yang kakinya kami potong, jiwa mereka terikat di sini selamanya." Begitu salah satu kalimatnya. Saat membersihkan gudang, Arka tak sengaja menjatuhkan lukisan tua. Di baliknya, terpahat tulisan dalam bahasa Latin, "Aqua subterranea memanggil yang utuh." Malam itu, ia bermimpi sumur di basement memancarkan cahaya hijau, menariknya ke dalam pusaran air berdarah. Di dasar sumur, ratusan pasang mata mengapung, menatapnya dengan kebencian. Sebelum pergi, Arka menitipkan surat pengunduran diri ke meja supervisor. Di dalamnya, ia menyelipkan foto Suster Rina yang ia curi dari arsip. Di sudut belakang foto, ia menulis dengan darah, "Mereka masih di sini." 2 tahun kemudian, Arka menjadi manajer tim e-sports. Namun, bayangan masa lalu masih menghantuinya. Suatu malam, saat latihan di warnet, ia melihat sosok berbaju putih di sudut ruangan. "Mbak Lina?" bisiknya. Sosok itu menghilang, meninggalkan secari kertas bertuliskan, "Gedung D akan runtuh." Esoknya, berita tentang runtuhnya sayap lama Rumah Sakit Harapan Jaya menjadi headline. Arka tersenyum pahit. Ia tahu, bayangan-bayangan itu takkan pernah benar-benar pergi. Tamat. Jika kamu suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Jangan lupa juga untuk share video ini ke teman-temanmu, agar lebih banyak orang yang bisa menikmati kisah-kisah menarik dan seru di channel kami. Terima kasih sudah menonton.